Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aulia Sari yang 4114172. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan BNP Paribas Serikahati, yaitu reksadana jenis saham. Untuk yang pertama, di sini adalah laba bersih dan ekuitas. Per 31 Desember 2021, laba bersih yang dimiliki oleh BNP Paribas Serikahati yaitu 6.378.250.108 rupiah. Untuk ekuitasnya yaitu 456.131.483.960 rupiah. Dan untuk per tanggal 31 Desember 2022, laba bersih dari BNP Paribas Serikahati yaitu 46.307.465.661 rupiah. Untuk ekuitasnya sendiri yaitu 1.181.455.249.873 rupiah. Dan yang kedua yaitu return on equity atau ROE, yaitu per 31 Desember 2021 ROE-nya sebesar 1,39% dan per 31 Desember 2022 ROE-nya sebesar 2,33%. Dan ini dapat diartikan laba bersih dan ekuitas BNP Paribas Serikahati dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik, artinya perusahaan masih bisa berkembang. Dan untuk setiap investasi Rp1.000 di BNP Paribas Serikahati tahun 2022 menghasilkan untung bersih sekitar Rp23 dan pada tahun 2021 menghasilkan untung bersih sekitar Rp13. Ya, di sini ada yang ketiga, ada membayar dividen 30-40% dari laba bersih perusahaan dalam setahun. Di sini pada tahun 2021 dividennya 30-40% itu sekitar 2.551.343,2 rupiah. Dan dan dividen yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu 7.021.313 rupiah. Dan untuk tahun 2022 dividen 30-40% itu sekitaran 18.522.986.264,4 rupiah. Dan dividen yang harus dibayarkan yaitu 7.021.313 rupiah. Jadi karena pembayaran dividen kurang dari 30-40%, maka perusahaan BNP Paribas Serikahati menunjukkan perusahaan masih bisa berkembang. Dan untuk poin yang keempat itu utangnya kecil, yaitu total utang di tahun 2021 itu sebesar 5.658.428.471 rupiah. Dan untuk total liabilitas tahun 2022 itu sebesar 44.556.986.817 rupiah. Dan poin yang kelima, yaitu ada hutang yang mengandung bunga jumlahnya kecil. Pada BNP Paribas Serikahati, bunga hutang sebesar 22% yang berlaku pada 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, bunga hutang sebesar 20%. Hingga poin ke-6, saldo laba positif. Saldo laba pada tahun 2021 dan tahun 2022 positif karena nilai dari ekuitas lebih tinggi dari jumlah liabilitas. Dan yang ketujuh, yaitu ada asset turnover atau disingkat ATO. Dan pada tahun 2021, nilai pendapatan BNP Paribas Serikahati yaitu 976.791.180.010 rupiah. Dengan total aset yang dimiliki yaitu 461.789.912.461 rupiah. Dan didapatkan aset turnover-nya yaitu 2,16. Dan pada tahun 2022 nilai pendapatan perusahaan yaitu sebesar 7.334.600.461.215 rupiah. Dan total aset yang dimiliki yaitu 2.026.236.690 rupiah. Dan aset turnover-nya yaitu 3,62. Dan yang kedelapan ada inventory turnover. Pada tahun 2021, BNP Paribas Serikahati nilai pendapatannya yaitu sebesar 979.791.180.010 rupiah. Dan jumlah unit penyertaan beredar pada perusahaan ini senilai 481.582.580 jumlah unit penyertaan beredar itu senilai 481.582.589,2150 rupiah. Untuk inventory turnover pada tahun 2021 yaitu 2028,29.
Dan untuk inventory turnover pada tahun 2022, nilai pendapatan pada perusahaan BNP Paribas Serikahati ini yaitu 7.334.600.461.215 rupiah. Dan untuk jumlah unit penyertaan beredar yaitu sebesar 1.855.200.630,8926 rupiah. Untuk nilai inventory turnover-nya pada tahun 2022 yaitu 0,39. Dan poin ke-9 yaitu ada current ratio. Pada tahun 2021 aset bersih perusahaan tersebut mencapai 436.131.483.960 rupiah. Dan untuk liabilitasnya 5.658.428.471. Untuk current ratio-nya yaitu 80,610984. Dan untuk tahun 2022 aset bersihnya itu sebesar 1.981.455.249.873 rupiah. Dan untuk liabilitasnya itu sebesar 44.556.986.817 rupiah. Dan nilai current ratio yang didapat yaitu 44,480118. Nah, dari current ratio yang dimiliki oleh BNP Paribas Serikahati dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini cukup baik karena aset bersihnya lebih besar daripada liabilitasnya. Dan poin yang ke-10 yaitu ada net income margin. Nah, untuk laba tahun yang berjalan pada tahun 2021 itu sebesar 6.378.250.108 rupiah dibagi dengan nilai penjualannya dalam satu tahun yaitu 96.791.150.010 rupiah dikali dengan 100% sehingga hasilnya yaitu 6,59%. Dari pendapatan senilai 1.000 rupiah dapat diperoleh laba bersih senilai 65,9 rupiah. Nah, untuk laba tahun berjalan pada 2022 yaitu sebesar 56.307.465.661 rupiah dibagi nilai penjualannya dalam satu tahun yaitu 7.334.600.461.215 rupiah dikali 100% hasilnya 0,63%. Dari pendapatan senilai 1.000 rupiah dapat diperoleh laba bersih senilai 6,3 rupiah. Dan yang ke-11 yaitu ada beban pajak sebesar 25% dari laba. Tahun 2021 terdapat beban selain beban pajak yaitu pada investasi dengan jumlah sebesar 6.064.858.637 rupiah dengan laba sebelum pajak sebesar 6.260.599.258 rupiah dan beban pajak kurang dari 25% hanya sebesar 117.610.860 rupiah. Dan terdapat beban selain beban pajak yaitu beban investasi dengan jumlah 21.159.186.810 dengan 10 rupiah dengan laba sebelum pajak sebesar 46.358.516.881 rupiah dan beban pajak kurang dari 25% hanya sebesar 51.051.220 rupiah pada tahun 2022. Nah, untuk yang ke-12, angka laba komprehensif mirip dengan angka laba bersih. Di sini laba periode berjalan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan sangat mirip pada tahun 2021 yaitu 6.378.250.108 rupiah dan pada tahun 2022 yaitu 46.307.465.661 rupiah. Untuk poin yang ke-13 yaitu laporan kas mirip dengan laporan laba rugi. Pada tahun 2021, kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, yaitu sebesar 119.995.799.736 rupiah. Untuk nilai penjualannya sendiri, yaitu sebesar 976.791.180.10 rupiah. Dan laba yang berjalan, yaitu sebesar 6.378.250.108 rupiah. Dan nilai penerimaan penjualan portofolio efek, yaitu sebesar 444.562.743.988 rupiah. Dan pada tahun 2022, kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, yaitu sebesar 1.449.789.320 rupiah. Dan untuk nilai penjualannya, yaitu sebesar 7.334.600.461.215 rupiah. Dan untuk laba yang berjalan pada tahun 2022 sebesar 46.307.450.000
Rp465.661, dan nilai penerimaan penjualan portofolio efek itu sebesar Rp2.022.453.532.566. Dan yang selanjutnya yaitu poin ke-14. Untuk neraca keuangan, neraca pada laporan keuangan dari BNP Paribas Hati ini mudah dibaca, dipahami, dan sederhana. Dan untuk poin ke-15 yaitu hasil audit. Nah, hasil audit pada laporan keuangan BNP Paribas Hati ini pada bagian opini mengatakan kami telah mengaudit laporan keuangan reksadana indeks BNP Paribas Hati atau reksadana yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan perubahan berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan reksadana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai laporan keuangan dari perusahaan BNP Paribas Hati. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.